Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Baik, sekarang kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1 dan muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan isi dari teks eksplanasi. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan informasi-informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, isi teks eksplanasi itu disajikan harus berdasarkan fakta atau data yang ada. Jadi, isinya itu harus nyata, harus real. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu diantaranya yang pertama ada pernyataan umum, lalu ada deretan penjelas, dan kesimpulan. Struktur teks eksplanasi, kita bahas satu persatu ya. Jadi strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Nah, pernyataan umum di sini merupakan bagian pembuka dari teks eksplanasi yang berisi informasi yang telah diketahui orang dan disampaikannya secara lugas. Lalu yang kedua, deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini bagian teks eksplanasinya, yaitu bagian isinya yang berisi tentang informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum yang di awal tadi, yang pembukanya tadi. Nah, yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan bagian penutup teks eksplanasi yang berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas tadi. Sudah paham nih struktur dari teks eksplanasi. Jadi ada 3. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat cara memahami teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, baca isi teks eksplanasi secara keseluruhan dengan saksama. Jadi harus dibaca terlebih dahulu seluruh teksnya. Lalu yang kedua, pahami setiap bagian teks eksplanasi. Setelah dibaca, dipahami kembali bagian-bagian teksnya. Tadi ada 3 bagian kan? Lalu yang ketiga, catat kata-kata kunci yang terdapat pada teks eksplanasi. Nah, kata-kata kunci ini adalah kata-kata yang penting dan sering muncul dalam teks. Jadi yang sering muncul itu dinamakan dengan kata kunci. Lalu kata-kata kunci juga biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Jadi biasanya di judul itu ada kata kunci. Nah, nanti di isi teksnya itu biasanya kata kuncinya diulang-ulang. Jadi sering muncul. Nah, lalu nomor 4, catat inti informasi dari setiap bagian teks. Mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Oke, ini ada tips. Teks eksplanasi dapat diringkas agar lebih mudah dipahami. Jadi, untuk memudahkan kita dalam memahami teks eksplanasi tersebut, itu diringkas terlebih dahulu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi, apa saja sih yang perlu diperhatikan nih agar mudah dipahami? Yang pertama, baca dan pahami isi teks secara menyeluruh. Jadi harus tetap dibaca dulu dan dipahami. Kalau masih belum paham, dibaca kembali.
Gitu. Lalu yang kedua, tentukan gagasan utama setiap paragraf. Kalian sudah sering ya mencari gagasan utama pada teks. Nah, lalu yang ketiga, tulis gagasan utama dan kembangkan menggunakan bahasa sendiri. Jadi setelah ditentukan, ditulis gagasan utamanya apa saja. Misalnya paragraf 1 gagasan utamanya apa, paragraf 2 dan paragraf 3 dan selanjutnya. Lalu nanti setiap paragraf itu dikembangkan kembali menggunakan bahasa sendiri. Gitu. Jadi dibuat cerita tapi pakai bahasa sendiri. Nah, lalu baca ulang ringkasan yang telah dibuat agar tidak terjadi kesalahan. Oke, anak-anak, di sini Ibu punya contoh teks eksplanasi. Nah, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Kalian boleh baca sendiri teksnya. Pause dulu videonya sebentar, baca dulu, pahami dulu. Lalu nanti kalian bisa menyampaikan apa sih isi dari teks eksplanasi ini. Baik, sudah selesai bacanya. Kita lanjutkan ya. Akhirnya kita sudah sampai di akhir. Terima kasih anak-anak sudah menyimak videonya. Semoga kalian dapat memahami materinya. Apabila ada yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan kembali. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.